Gua yang ngajarin teknik lo, Blade. Well, boleh kamu kirimkan doa Zendiara? Perasaan kamu ke Fata berakhir di sini. Rencana Danuel untuk menemui Zendiara dan Rose masih harus menghadapi hambatan, karena sepertinya Valerian akan memerintahkan anak buahnya atau mungkin lagi-lagi Blade nih yang ditugaskan untuk mengintai di sekitar rumah kontrakan. Mereka ditugaskan menunggu kemungkinan munculnya Excel di sana, atau mereka harus mengikuti kemana dia maupun Rose jika mendadak pergi. Sementara itu Blade sedang bersiap nih guys untuk nantinya melarikan diri jika sewaktu-waktu terjadi konflik besar yang berkaitan dengan kabar bebasnya Danuel. Malam itu setelah mengantarkan tante dia sampai ke depan rumahnya, Ken menyadari bahwa situasinya enggak tepat untuk sekedar mampir dan beramah tamah. Dari pintu yang terbuka terlihat Zara duduk di tangga memberikan senyuman tipis terima kasih. Sedangkan Mohan menatap Ken tanpa ekspresi, seolah sengaja enggak menyapa agar Ken menyadari bahwa mereka sedang enggak ingin menerima tamu karena ada hal penting yang harus diselesaikan tanpa adanya orang luar. Berhubung Ken punya pribadi yang dewasa dan pengertian, maka Ken pun memilih pamit pulang. Ya, meskipun rasa penasarannya harus ia pendam. Sementara itu, tante dia begitu masuk rumah langsung meminta pada Zara dan Mohan menceritakan secara lebih rinci apa yang sebenarnya telah terjadi di rumah Fernandez. Sebagai seorang ibu, darah dia seakan mendidih ketika mendengar seluruh cerita itu. Dia segera menelpon Amanda nih dengan kemarahan yang meluap. Air matanya pun hampir jatuh harus ia tahan saat membahas nggak seharusnya Amanda melakukan hal begitu kejam terhadap Zara. Bagi dia, dirinya siap berhadapan langsung jika memang Amanda masih menyimpan masalah terkait skandal masa silam. Namun Amanda seolah menunjukkan bahwa hatinya begitu luas dalam menghadapi kisah perselingkuhan suaminya. Amanda kembali menegaskan bahwa penolakannya terkait kekurangan gen yang akan terus menurun serta rumitnya latar belakang keluarga Alferic. Mirisnya nih guys, Amanda sama sekali nggak menunjukkan penyesalan atas penghinaan yang telah ia lontarkan pada Zara di hadapan banyak orang. Perdebatan dua emak via telepon ini berlangsung cukup sengit hingga dia mengingatkan jika nantinya Fatah terluka penyebabnya bukanlah Zara, melainkan keegoisan Amanda yang selalu merasa hidupnya berjalan sempurna, seolah yakin banget masa depannya pasti selalu lebih baik, sehingga Amanda merasa berhak mengatur bahkan menghina sesuatu yang menurutnya nggak sempurna. Di akhir kalimatnya dia memberi peringatan yang sangat tajam bahwa roda kehidupan akan selalu berputar. Setelah teleponan usai, dia menuju kamar Zara dan menasihatin putrinya agar segera mengakhiri perasaannya terhadap Fatah. Pastinya dong, dia pun sangat pengalaman betapa menyakitkannya patah hati di saat sama-sama masih saling mencintai. Namun kan Zara masih remaja, masa depannya masih panjang dengan berbagai cerita dan keyakinan bahwa masih banyak pria yang baik yang rela berkorban untuk membahagiakannya. Beruntungnya, selama ini Zara dididik dengan sangat baik untuk menghadapi keadaan apapun. Meskipun air mata Zara masih perlahan mengalir, namun sejak awal sebenarnya Zara sudah mempersiapkan dirinya untuk enggak menggantungkan harapan pada cintanya terhadap Fatah. Zara sadar bahwa perasaan itu mungkin gak akan pernah memiliki akhir yang bahagia. Dalam situasi seperti sekarang mungkin memang yang terbaik ya guys. Terlebih lagi jurang permusuhan antara Amanda dan dia semakin melebar. Keadaan tersebut justru memberi Zara alasan yang lebih kuat untuk bersikap tegas, bahkan mungkin bila perlu terlihat kejam dengan terus menghindari Fatah di masa depan. Beralih di kediaman Alferic, Matthew telah melaporkan kecurigaannya terhadap Excel pada Mama Valerian. Untungnya ya, si pelayan setia yang bernama Ratna telah terlebih dahulu memberitahukan pada Tuan Ares bahwa ia melihat Blade mengikuti laju motor Excel. Mendengar hal tersebut, Ares bergerak cepat. Ia segera meminta Oliver nih untuk membersihkan jalur komunikasi agar nggak bisa dilacak. Lalu Ares langsung menghubungi Danuel untuk memberitahukan situasi yang sedang terjadi. Percakapan mereka berlangsung sangat singkat tanpa banyak kata tambahan. Namun Danuel nggak memerlukan aba-aba apalagi perintah lebih lanjut dari adiknya. Danuel langsung melaju dengan motor besarnya menyusuri area sekitar. Dengan karakternya yang impulsif, ganas, keras, dan penuh wibawa, Danuel memang dikenal sebagai sosok yang ditakuti banyak orang. Malam itu Danuel sepertinya sangat siap menghadapi siapapun yang berani membuntuti Excel tanpa mempedulikan resiko yang mungkin muncul jika ada yang mengetahui kebebasannya.
Di sisi lain, Blade yang berada di jalanan akhirnya menyadari bahwa Axel sudah mengetahui keberadaannya. Blade pun berhenti menguntit dan memaksa Axel berhenti di sebuah lokasi yang sepi. Blade berharap ya Axel akan menyerah setelah mengetahui ponselnya sedang dilacak. Namun dugaannya salah, justru Axel membuang ponselnya. Karena rupanya sejak awal Axel berniat mengecoh tim IT agar nggak mengetahui tujuan sebenarnya dari kepergiannya. Tanpa mempedulikan bujukan maupun tekanan dari Blade yang terus mencoba mencegahnya, Axel tetap siap pergi melanjutkan tujuannya. Situasi ini membuat Blade nekat menyerang Axel secara langsung. Namun dengan segala hal yang terjadi belakangan telah membuat fokus pikiran Blade terpecah. Hampir separuh jiwanya seakan telah kembali menjadi sosok Haruna yang lemah. Sementara Axel adalah orang yang dahulu melatih hampir semua gerakan bertarungnya. Bukan hanya Axel selalu berhasil menghindangi serangan dari Blade, bahkan Axel sangat memahami pola serangan Blade. Dengan sangat cepat dan tepat, Axel berhasil menjatuhkan Blade. Bersamaan suara motor besar terdengar mendekat nih. Daniel tiba di lokasi dengan penuh wibawa. Bagi Blade, kemunculannya terasa seperti melihat sosok yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita, seperti hantu yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Ini memang pertama kalinya ya guys mereka bertemu langsung. Namun sebagai eksekutor terpercaya, Blade diwajibkan mengenali foto semua anggota keluarga Alpheric. Sosok Daniel memang seperti yang selama ini dirumorkan. Auranya begitu kuat hingga mampu mengintimidasi lawan hanya dengan kehadirannya. Nada dinginnya namun mengandung ancaman yang menakutkan. Daniel memperingatkan Blade agar jangan berani membocorkan apapun yang ia lihat malam itu. Jika Blade sampai melanggar, Daniel mengancam akan mencari setiap rahasia yang dimilikinya. Lalu Daniel akan menghancurkan siapapun yang berkaitan dengannya tanpa sedikit pun rasa peduli. Setelah Daniel dan Axel segera meninggalkan lokasi itu, Blade yang tertinggal masih merasakan jantungnya berdebar kencang. Untuk pertama kalinya guys, Blade benar-benar diliputi ketakutan. Blade sangat paham bahwa kabar tentang bebasnya Daniel hampir pasti akan memicu perang besar antara Alpheric dan Casarius. Nah guys, rupanya pemikiran ini membuat Blade mulai mempertimbangkan masa depannya. Blade nggak ingin dong terjebak dalam konflik sebesar itu. Karena jika tetap berpihak pada Casarius, Blade harus berhadapan langsung dengan Daniel, pemimpin paling senior dari keluarga Alpheric yang reputasinya udah cukup untuk membuat banyak orang gentar. Namun ya, jika Blade sampai nekat berpindah pihak ke Alpheric atau sampai ketahuan bermain dua pihak, pastinya Casarius nggak kalah kejam. Bagi mereka, Blade hanyalah pion yang sangat mudah untuk ditumbalkan kapan aja. Nah karena itulah Blade mulai memikirkan kemungkinan untuk menghilang suatu hari nanti, melarikan diri sebelum harus menerima perintah yang gak boleh dibantah. Namun untuk malam itu Blade tetap harus menjalankan tugasnya, yaitu harus melaporkan ke Matthew bahwa Axel telah membuang ponselnya di titik lokasi pelacakan terakhir. Blade mengaku seolah nggak berhasil menemukan kemana Axel pergi. Setelah laporannya usai, maka demi memastikan keselamatan Axel dan menutup jejak sepenuhnya, Blade kemudian kembali ke lokasi tadi untuk mencari ponsel yang dibuang Axel. Setelah menemukannya, Blade menghancurkan HP itu hingga ke kartu SIM-nya agar nggak ada data yang bisa ditelusuri. Namun laporan Blade tadi justru ya membuat Matthew semakin penasaran. Matthew merasa ada sesuatu yang sedang direncanakan Axel dan semakin yakin bahwa ada sosok kuat yang diam-diam mendukung Axel. Sekilas nih nama Om Ares sebagai dalang di balik ini sempat terlintas di pikirannya. Tapi Matthew segera menepis dugaan itu. Karena dalam pandangannya Om Ares Alpheric ini udah lama menjadi boneka, figur yang mudah dikendalikan oleh Oma. Sehingga mustahil ya baginya Ares akan nekat bergerak tanpa sepengetahuan orang-orang yang terus ditugaskan mengawasinya. Kemudian Matthew melaporkan pada Mama Val bahwa jejak Axel benar-benar menghilang. Val pun mulai menyusun kesimpulannya sendiri. Valerian yakin ya orang penting yang ingin ditemui Axel kemungkinan besar adalah Rose dan Arya Mohan. Nah tanpa membuang waktu, Valerian langsung menelpon Rayanitai untuk meminta alamat rumah kontrakan milik Zendihara. Sayangnya Anita belum mengetahui perkembangan terbaru. Anita masih mengira Valerian memang sangat peduli dan merasa itu adalah solusi satu-satunya. Hingga Anita bersedia mengirimkan alamat rumah kontrakan Zendihara. Terlebih karena sebelumnya kan dia memang pernah memberi izin jika Valerian siap datang sendiri untuk menjemput Devon.
Nah, pertanyaan besar di sini, apakah akan ada kemungkinan Bu Anita kemudian langsung menelpon Zendiara untuk memberitahukan bahwa baru aja Valerian meminta alamat rumah kontrakannya. Dari sinilah guys, Anita mungkin baru menyadari bahwa sebenarnya Devon sudah dijemput oleh orang-orang Valerian sejak sore tadi. Bagi dia, keluarga Casarius memang dikenal penuh dengan trik licik. Namun mereka tetap nggak mengetahui alasan sebenarnya kenapa Valerian meminta alamat rumah kontrakan itu. Nah, dipastikan malam yang sebelumnya dipenuhi tangis perlahan akan berubah menjadi suasana yang agak tegang. Karena tante dia, Rose dan juga Mohan mulai diliputin overthinking, seolah-olah bahaya bisa datang mengetuk pintu rumah mereka kapan aja. Sementara itu, Daniel dan Axel memilih berhenti sejenak di tempat yang biasa mereka gunakan untuk berbicara dengan lebih tenang. Keduanya ingin membahas dengan lebih seksama apa yang sebenarnya sedang terjadi, karena Daniel cukup khawatir nih guys dengan keselamatan Axel, terutama karena sikap Axel ini kan semakin terang-terangan menentang keluarganya sendiri. Namun bagi Axel, ia merasa udah terlalu lama lah menahan diri. Kebebasan Om Daniel justru ya membangkitkan keberanian Axel. Nah, jadi Axel nggak lagi terlalu mempedulikan resiko yang mungkin muncul, karena Axel seperti memiliki dua sosok mentor yang sangat berbeda namun sama kuatnya. Di satu sisi ada Om Ares, sosok yang tenang dan terkesan selalu bermain aman. Namun di balik sikapnya yang kalem, setiap langkah Ares sebenarnya sangat terukur dan penuh perhitungan. Di sisi lain ada Om Daniel yang dikenal ganas, tegas dan gak ragu menghadapi bahaya secara langsung. Axel memilih belajar dari keduanya, memadukan kecermatan Ares dengan keberanian Daniel. Bagi Axel sendiri, menghadapi bahaya bukanlah sesuatu yang baru. Sejak lama ya Axel sudah terbiasa dengan label pengkhianat dalam keluarganya. Karena itulah Axel nggak lagi terlalu takut pada kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Nah, perkembangan karakter yang semakin berani ini justru ya guys menjadi hiburan tersendiri bagi sebagian penonton, terutama bagi mereka yang mendukung karakter Zara. Demi cintanya pada Rose, Axel tampak siap mengorbankan apapun yang ia milikin. Dan tentu aja pertemuan mereka yang sudah lama dinantikan ini terasa semakin dekat.